Apakah Anda pernah mendengar warga yang ditolak di rumah sakit? Apakah Anda pernah mendengar warga yang datang ke rumah sakit ditolak dengan alasan tidak ada bed, tidak ada dokter, ataukah tidak ada rujukan, ataukah tidak ada BPJS? Atau apakah Anda adalah salah seorang yang pernah dirawat di rumah sakit atau keluarganya pernah dirawat di rumah sakit dan mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan dari para perawat? Ataukah Anda pernah diancam untuk membayar puluhan juta jika tidak memiliki BPJS? Ataukah Anda memiliki BPJS tetapi tetap membeli obat di luar karena rumah sakit tidak menyiapkan obat itu atau obat tersebut telah habis? Itu yang akan kita bahas dalam episode ke-49 ini. Mari kita mulai. BPJS Kesehatan merupakan badan hukum publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. BPJS didirikan dengan tujuan pertama, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap pesertanya. Yang ketiga, memberikan perlindungan kesehatan dan melindungi dari tingginya biaya. Yang keempat adalah memberikan perlindungan atas risiko kecelakaan kerja. Dasar hukum ini diturunkan dari pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945, yaitu hak untuk hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Dari pasal 28H bagian 1 inilah Undang-Undang Dasar 1945 diturunkan berbagai aturan yang terkait dengan kesehatan. Dan pada pasal 28H bagian 1 ini mengatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Jadi hak itu adalah sesuatu yang kita miliki yang bisa kita pergunakan atau tidak, atau kesempatan untuk menggunakan sesuatu. Kita punya hak untuk menggunakan sesuatu. Dalam hal ini kita punya hak untuk dilayani tanpa melihat status Anda, karena setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Sehingga sangat tidak layak kalau tanpa alasan yang jelas, tanpa alasan yang pasti, sehingga seseorang ditolak di sebuah rumah sakit. Karena undang-undangnya sangat jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, melarang rumah sakit menolak pasien yang sedang dalam keadaan darurat. Rumah sakit wajib memberikan pelayanan kesehatan untuk menyelamatkan nyawa pasien. Jadi, jika Anda ditolak di rumah sakit atau keluarga Anda ditolak di rumah sakit tanpa penjelasan yang pasti, apalagi mengakibatkan keluarga Anda menjadi fatal atau meninggal dunia, maka Anda bisa menuntut rumah sakit itu secara pidana. Nah, apakah tujuan didirikan BPJS itu benar-benar untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seperti yang saya jelaskan sebelumnya? Saya kira ini sangat bertentangan, karena di BPJS itu sendiri ada kelas-kelas. Kelas 1, 2, 3. Kelas 3 misalnya begitu banyak pasien di dalam. Kelas 2 mulai berkurang, mungkin 2 bed, bahkan sampai kelas 1 bed. Katanya untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sementara praktiknya sudah tidak menggambarkan itu. Seriusnya, kalau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, semua pelayanannya sama, kecuali mungkin VIP, di mana orang-orang penting harus ada dalamnya untuk keamanan dan sekaligus kenyamanan. Misalnya pejabat tinggi negara, itu bolehlah pakai VIP. Tetapi secara umum BPJS itu dikelas-kelaskan, itu sebenarnya sangat bertentangan, karena justru itu
mengembalikan kita kepada masa lalu, di mana misalnya dalam kerajaan itu ada kasta A, kasta B, dan C. Ini merupakan tindakan yang sangat keliru menurut saya. Seharusnya pembangunan rumah sakit itu merata kamarnya. Tidak ada pelayanan A, pelayanan kelas 1, kelas 2, kelas 3. Karena BPJS didirikan untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan kedua adalah untuk terpenuhinya kebutuhan dasar bagi setiap peserta BPJS. Saya kira ini memang tanggung jawab negara, sehingga BPJS ataupun pihak-pihak yang terkait ini bekerja untuk memenuhi itu. Ini memang tanggung jawab yang harus dipenuhi sebaik-baiknya, sehingga pelayanan itu harus dikedepankan. Kemudian yang ketiga adalah melindungi peserta BPJS itu dari risiko tingginya biaya. Jadi BPJS memang melindungi masyarakat terutama yang tidak mampu ini untuk melindungi dari risiko tingginya biaya, di mana BPJS itu tetap dibayar sebenarnya oleh pemerintah meskipun kita menggunakan BPJS gratis. Kemudian yang keempat adalah melindungi dari risiko kecelakaan kerja. Ini sebenarnya menambah item saja. Saya pikir semua warga negara itu berhak mendapat pelayanan kesehatan tanpa harus diketahui ini dari perusahaan A, perusahaan B. Karena yang menjadi soal adalah ketika orang ini sudah tidak lagi bekerja, maka dia sulit untuk mendapatkan BPJS gratis misalnya, tetapi mudah jika mau mengurus yang namanya BPJS Mandiri. Jadi BPJS itu adalah jaminan keadilan pelayanan, jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar, jaminan dari risiko tingginya biaya, dan jaminan dari kecelakaan kerja. Bukan sebuah produk yang malah memperpanjang persoalan, malah memperpanjang urusan, dan malah mengatur-atur rumah sakit sedemikian rupa. Akhir-akhir ini atau 3 hari yang lalu, di salah satu rumah sakit ada begitu banyak pasien yang menunggu untuk dioperasi dan tidak mendapatkan ruangan. Ketika saya menelpon salah satu petinggi, dia menjawab bahwa ini tidak mendapatkan bed karena ada pengurangan bed di tempat kami dari 274 menjadi 200. Pertanyaan saya selanjutnya adalah siapa yang mengatur-atur itu? Dia mengatakan itu diatur oleh BPJS. Begitu kuatnya BPJS mengatur-atur rumah sakit itu. Kemudian ketika ada orang yang kecelakaan tunggal lalu dibawa ke rumah sakit dan orang itu berterus terang bahwa saya jatuh dari motor sendiri tanpa ada lawan, itu pun dimintai surat keterangan polisi. Saya pikir ini tidak ada hubungannya karena pihak rumah sakit mengatakan ini tidak bisa ditindaklanjuti karena ini permintaan BPJS. Ketika Anda salah satu orang yang kurang paham dengan alur prosedur ke rumah sakit, lalu kemudian langsung ke rumah sakit umum misalnya tanpa mengambil rujukan dari puskesmas, maka Anda dituntut untuk kembali mengambil rujukan di sebuah puskesmas atau puskesmas terdekat Anda. Ini lagi-lagi persyaratan dari BPJS. Sementara kan BPJS itu jaminan, bukan untuk memperburuk suasana. Jadi urusan-urusan kita semakin panjang, waktu kita tidak lagi produktif, satu orang yang sakit menjadikan 2-3 orang tidak lagi produktif karena mengurusi banyak hal yang merupakan perintah dari BPJS. Belum lagi di rumah sakit kadang kita mendapatkan bahwa obat habis, Anda harus beli di luar, padahal kita pakai BPJS. Maka memang benar kita pakai BPJS tetapi tetap menghabiskan dana untuk membeli obat di luar. Padahal logikanya rumah sakitlah yang paling paham penyakit yang paling banyak di tempat itu, sehingga obatnya pun meski disediakan sebanyak mungkin,
Tidak mungkin farmasi atau toko obat di luar itu lebih paham daripada rumah sakit itu kalau tidak ada konspirasi. Saya menduga ada konspirasi di wilayah itu yang membuat masyarakat menjadi korban. Jadi seperti itulah kondisi. Mudah-mudahan di masa depan ini beransur berubah, karena buktinya di Indonesia ini jutaan orang ke luar negeri berobat bagi mereka yang mampu, itu karena ketidakpuasan atas pelayanan rumah sakit di Indonesia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.